Detik-detik serangan Iran di Kiryat Shmona terekam kamera pengawas. Serangan tersebut memicu ledakan dan kebakaran hebat di kawasan permukiman. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan telah meluncurkan gelombang ke-95 Operasi True Promise 4. Serangan ini menargetkan sejumlah kota, diantaranya Bnei Brak, Petah Tikva, Tel Aviv, Ramat Gan, dan Kiryat Shmona menggunakan rudal Qadar multi hulu ledak. Kelompok Hizbullah Lebanon juga mengklaim turut melancarkan serangan roket ke wilayah utara Israel termasuk Kiryat Shmona. Dampak serangan terlihat di berbagai wilayah. Layanan darurat melaporkan lebih dari 10 titik terdampak di kawasan Tel Aviv dan sekitarnya. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan akibat insiden ini. Di Ramat Gan dan Petah Tikva banyak kendaraan rusak hingga hancur, serta sejumlah bangunan tempat tinggal rusak parah akibat serpihan proyektil. Sejumlah warga mengaku mendengar letupan keras saat tengah berlindung. Mereka kemudian menemukan kendaraan terbakar dan puing bangunan berserakan di sekitar tempat tinggal mereka. Otoritas tempat menyatakan tim darurat segera dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan mengamankan bangunan yang rusak. Pemirsa, seorang pilot Amerika Serikat yang dilaporkan hilang setelah jetnya ditembak jatuh di atas Iran dikabarkan telah ditemukan dalam kondisi selamat. Presiden Amerika Serikat umumkan bahwa satu anggota kru pesawat tempur Amerika Serikat yang jatuh di Iran telah dievakuasi. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Helikopter Amerika. Warga pun beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat usai pemerintah Iran menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa menangkap pilot AS hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Meski begitu, media Amerika melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Dengan mengunggah serangan di Teheran, Presiden Amerika mengumumkan penemuan seorang pilot AS yang dilaporkan hilang. Anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran bahkan telah diselamatkan dan dievakuasi dari negara itu dengan kondisi luka-luka. Sebelumnya pada hari Jumat, militer Iran telah menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle buatan Amerika di atas Kohgiluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad. Sementara itu, pemirsa, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya membantah klaim Amerika. Sebaliknya, militer Iran justru telah menggagalkan operasi penyelamatan terhadap pilot pesawat tempur AS yang ditembak jatuh di Provinsi Isfahan, Iran. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد. بر همگان ثابت شد که ارتش زبون و ورشکسته آمریکا در این جنگ تحمیلی در برابر اراده الهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروی مسلط و برتر محسوب نمی شود. Pemirsa, 4 orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan Israel di distrik Al-Jannah, Beirut Selatan. Asap mengepul ke udara dan tim penyelamat membersihkan puing-puing dan reruntuhan yang berserakan di lokasi kejadian. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, Avikai Adrei,
telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga di pinggiran selatan Beirut. Karena faktor keamanan, Suriah akan menutup sementara sebuah perlintasan utama dengan Lebanon di Masna. Penutupan tersebut menyusul rencana Israel meningkatkan operasi militer mereka ke wilayah Masna. Israel kembali melancarkan serangan terhadap Lebanon pada Minggu 5 April 2026. Israel menyerang dua target utama dalam aktivitas militernya di Lebanon akhir pekan kemarin, yaitu di wilayah selatan Lebanon dan ibu kota Beirut. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 14 orang dan 39 lainnya luka-luka. Serangan tersebut juga memicu penutupan sementara perbatasan utama dengan Suriah di Masna. Penutupan tersebut menyusul peringatan Israel tentang kemungkinan serangan di daerah tersebut. Sejak eskalasi dimulai pada 2 Maret 2026, lebih dari 1.400 orang telah tewas dan lebih dari 1,2 juta orang mengungsi. Hal ini menciptakan krisis kemanusiaan besar di Lebanon. Presiden Lebanon Joseph Aoun menyuruhkan negosiasi dengan Israel untuk menghentikan kehancuran lebih lanjut, terutama di wilayah selatan. Ia memperingatkan bahwa tanpa dialog, Lebanon berisiko mengalami kehancuran luas seperti yang terjadi dalam konflik lain di kawasan tersebut. Pemirsa, sebuah bangunan berlantai 5 di kota Tire, Lebanon hancur akibat serangan udara Israel. Sebuah bangunan runtuh akibat serangan udara Zionis Israel di persimpangan Abbasiyeh, kota Tire, Lebanon. Tim penyelamat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban. Menurut laporan media lokal, pesawat tempur Israel juga menyerang daerah Hamadiyeh di sebelah timur Tire. Tidak hanya itu, serangan juga dilakukan terhadap bangunan di persimpangan Ma'arka. Sebelumnya, militer Israel mendesak warga setempat untuk segera mengungsi dan pindah ke utara Sungai Zahrani. Serangan Israel di Nabatiyah, Lebanon Selatan membuat sejumlah bangunan hancur. Sementara itu, korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ambulans membawa para korban ke rumah sakit Al-Najda di Nabatiyah, Lebanon Selatan. Sebelumnya, serangan Israel menargetkan daerah-daerah di dekat desa Habush di Lebanon Selatan. Menurut kantor berita nasional Lebanon, serangan udara Zionis Israel menargetkan sebuah rumah di jalan Habush 4, menyebabkan 2 orang gugur dan 5 orang terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa sejak 2 Maret, sebanyak 1.422 orang tewas dan 4.294 orang terluka akibat agresi Israel. Pemirsa, tentara Zionis Israel menyerang perusahaan minyak Kuwait pada Minggu pagi waktu setempat. Kantor berita resmi Al-Kuwait memberitakan bahwa perusahaan minyak negaranya dibombardir pasukan pesawat tempur Israel. Israel telah membidik kompleks kantor pemerintah dan mengakibatkan kerusakan material yang luas di lokasi. Kebakaran ini terjadi di kawasan Shiwek dan dilaporkan tidak ada korban luka. Petugas pemadam pun langsung bergegas memadamkan api. Pemirsa, seekor anjing yang dibawa pasukan penjajah Israel menyerang seorang jemaah masjid di kota Tarkumiyah, tepi barat Palestina.
Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pemuda di Masjid Imam Al-Syafi'i di kota Tarkumiyah tepi barat yang diserang seekor anjing yang dibawa pasukan penjajah Israel. Video tersebut juga memperlihatkan tentara Israel memasuki masjid tanpa membuka alas kaki lalu mengintimidasi korban. Pusat Informasi Palestina mengkonfirmasi penyerangan pasukan Israel di Masjid Imam Al-Syafi'i di Tarkumiyah pada Jumat dini hari. Sementara itu, pasukan Zionis Israel belum menanggapi laporan tersebut. Ketegangan terus berlanjut di tepi barat sejak 7 Oktober 2023, di mana lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan penjajah atau pemukim ilegal Israel. Pemirsa, sejumlah anak laki-laki di Gaza, Palestina menjadi korban kekejian prajurit wanita Zionis Israel. Korban mengaku diperkosa prajurit wanita Zionis saat berada di dalam penjara Israel. Inilah Aha, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun di Gaza, Palestina. Ia dan 15 anak lainnya menjadi korban pemerkosaan oleh tentara wanita Zionis Israel. Peristiwa biadab ini terjadi saat para korban dipenjara di Pusat Bantuan Amerika Serikat di Rafah. Tidak hanya satu orang, Aha dan anak-anak lainnya dilecehkan dan diperkosa oleh 10 orang tentara wanita Zionis Israel. Kejadian pilu ini terjadi pada pertengahan tahun lalu. Hingga saat ini trauma mendalam masih dialami para korban. Akibat peristiwa keji ini, Aha belum bisa berbicara dengan normal.